Di tahun 2021 ini Samsung makin serius menggarap seri A-nya mereka setelah tahun lalu Galaxy A51-nya berhasil menjadi handphone Android terlaris di seluruh dunia. Kali ini Samsung ngeluarin Samsung Galaxy A52 yang upgrade-nya nggak tanggung-tanggung hampir di segala sektor sih bisa dibilang. Kira-kira upgrade-nya ada apa aja dan apakah Samsung berhasil mempertahankan sebagai handphone Android terlaris sekali lagi? Langsung aja di Sistera, Gadget Review. Perubahan yang paling ketara itu pertama-tama dari segi desainnya, bukan dari dimensinya ya. Jadi dimensinya ini hampir mirip sama persis sama yang seri pendahulunya, cuma di sini material yang dipakai yang berbeda nih. Jadinya di bagian depannya sekarang udah menggunakan Gorilla Glass 5 dan di bagian belakangnya ini plastiknya sekarang jadi teksturnya ini matte. Ini jadi halus dipegang di tangan dan nggak ada fingerprint. Ini eye catching banget jujur, dan gua demen banget warna putihnya, cuma ya rada-rada takut kotor sih. Cuma bener-bener sih desainnya ini ngingetin sama apa ya, kayak pakai stiker gitu lah, jadi ada kesan-kesan pixelnya gitu. Gue suka banget sih ini. Dan juga yang fitur paling mewahnya itu dia punya IP67 water resistant ratingnya. Jadi ini artinya handphone ini nggak cuma aman dari cipratan air juga, tapi juga aman kalau sampai kecebur air atau misalnya tenggelam di kolam gitu, handphone ini masih bisa selamat. Tapi yang gue sayangin di sini adalah bobotnya yang menurut gue sedikit terlalu berat sekarang jadinya. Ini bobotnya naik ya, jadi 189 gram. Dimana kalau sebenarnya handphone ideal di genggam satu tangan itu enaknya itu sweet spotnya di 180 gram. Jadi ini agak lebih berat sedikit dari ukuran dari beban idealnya sebuah handphone yang dipegang satu tangan. Untuk upgrade-an yang kedua ini adalah di bidang layarnya. Ukurannya sih masih sama 6,5 inch dengan notch-nya itu tompelnya Infinity O ala-ala Samsung itu masih di tengah. Itu sama aja dengan pendahulunya, cuma di sini Super AMOLED-nya yang 1080p itu sekarang udah ngedukung dengan refresh rate kekinian. Ini udah sampai 90 Hz. Memang bukan yang paling kencang sih, cuma dengan 90 Hz ini udah ngerasa banget perpindahan layar itu jauh lebih smooth dan nggak ada stutter. Ini pun juga lebih hemat baterai ya dibandingkan harus sampai 120 Hz. Jadi di sini kalau kalian yang lagi main handphone tuh dijamin betah berlama-lama deh, buat swipe-nya halus banget, terus buat ngeliat warnanya, kontras ketajamannya ala-ala Samsung itu bener-bener manjain mata banget. Dan yang asik lagi itu di sini sekarang udah ngedukung stereo speaker. Speakernya ini sekarang udah di atas bawah dan juga nggak ketinggalan masih ada si headphone jack dan juga ada NFC tentunya yang udah makin hari makin kepake sih harusnya. Selanjutnya yaitu upgrade-nya di bagian chipsetnya. Mungkin ini jadi upgrade-an yang paling berasa ya, karena kali ini si Samsung memakai Snapdragon 720G dipadukan dengan RAM 8GB. Ini mungkin jadi Snapdragon chipset yang paling populer dipakai di handphone mid ya untuk tahun ini. Banyak sih yang pakai seperti saya Samsung A72 juga pakai ini, terus juga si Oppo Reno 5 juga pakai ini. Intinya sih nggak salah, karena emang si chipset Snapdragon 720G ini terbukti udah cukup banget ngehandle pekerjaan sehari-hari kita. Ya sehari-hari itu seperti kalian pakai buat chatting, browsing, itu buat sosmedan itu udah cukup banget, nggak ada masalah, itu terbukti dan juga udah irit baterai. Dan kalau mau buat sekedar game-game ringan ini pun juga masih bisa, cuma kalau emang buat game berat mungkin bukan pakai Snapdragon ini sebenarnya. Terus yang gua mau bilang juga di sini ada pilihan storage-nya pun cukup mewah ya, ada 128GB dan juga ada 256GB. Itu pun masih bisa diperbesar lagi dengan micro SD yang hybrid sebagai dual SIM juga. Di sektor kameranya juga kebagian upgrade dong tentunya. Jadi lensa utamanya sekarang tuh jadi 64 megapiksel dari sebelumnya 48, dan juga di ultra wide-nya ini masih sama 12 megapiksel, makronya 5 megapiksel dan juga depth-nya 5 megapiksel. Itu masih sama konfigurasi, jadi masih mirip-mirip aja. Tapi yang gue mau bilang di sini adalah hadirnya fitur mewah nih. Ini yang mahal nih, namanya OIS. Itu adalah Optical Image Stabilization. Itu dimana biasanya kalau handphone mid itu cuma adanya IIS aja. Ini biasanya OIS cuma hadir di handphone flagship. Ini sampai hadir di handphone mid kayak gini bener-bener mengagetkan sih. Dan Optical Image Stabilization ini gunanya itu adalah bener-bener membantu menstabilkan kalau kalian lagi ngerekam di night mode tuh paling ketara, karena biasanya kan kita agak geter, terus dia banyak noise. Dengan OIS ini ngebantu bikin terang di low light, juga kalau kalian ngerekam video itu jadi lebih stabil, dia nggak shaky gitu. Kalau misalnya mau buat hasil kameranya sendiri, itu fotonya udah ya memuaskan sih ala-ala Samsung. Ini hasilnya udah pasti Samsung itu kan
kontras banget dan juga kayak over white balance gitu, pokoknya jadi kayak putih. Kalau buat gua yang sebenarnya demen foto natural ini sih sebenarnya kayak over, nggak begitu cocok. Cuma gua ngerti mayoritas orang itu pasti lebih demennya hasil foto yang kayak gini karena nggak usah pusing-pusing edit dan juga langsung bisa diposting ke sosmed. Ini perekaman pakai kamera belakangnya si A52. Tuh, sambil lihat singa. Suaranya kurang lebih kayak begini. Kita sambil lompat-lompat. Ada OIS dan EIS katanya sih. Berjalan. Sambil lari. Ini perekaman pakai kamera depannya si Galaxy A52. Iya, sambil ini bentar J. Kita sambil jalan. Yuk, kita sama. Lihat ikannya belum. Tuh, sambil lihat The Lion. Kurang lebih kayak gitu. Untuk pilihan menu kameranya pun juga sekarang semakin beragam ya. Kalau yang menu-menu seperti kayak night mode, terus juga portrait, dan juga untuk pro camera itu alias manual itu tetap ada. Sekarang makin komplit lagi. Ditambahin sama fitur-fitur kamera yang model-modelnya flagship Samsung gitu, ada single take, terus ada AR doodle, dan juga ada pro video. Ini dimana kalian bisa ngatur manual, ISO-nya segala macam untuk perekaman video. Cuma gue ada sedikit masih menyayangkan gitu, pro videonya itu di sini beda sama yang di handphone flagshipnya Samsung. Di sini kalian nggak bisa ngatur untuk mic inputnya. Gue padahal pengen ngerekam pakai yaitu Galaxy Buds lagi buat ngambil video, tapi masih nggak bisa. Jadi masih ada keterbatasan di pro videonya. Terus kalau misalnya absennya lensa telefoto alias nggak ada lensa zoom, ini sih sebenarnya masih bisa diakalin ya dengan kalian aktifin mode 64 megapikselnya. Ntar hasilnya the full resolution, kalian tinggal crop itu jadi nggak pecah. Itu lumayan nolong sih. Untuk perekaman videonya sendiri, sekarang juga depan belakang udah ngedukung 4K 30 fps dan juga udah makin stabil. Di bagian baterai pun juga kebagian upgrade ya. Sekarang tuh baterainya jadi 4500 mAh. Kalau kemarin kan masih 4000, ini jadi udah naik lagi sekitar 10% lebih dan ini udah aman banget deh pokoknya kalau dipakai buat normal seharian itu susah lah ngabisinnya. Gua tuh udah pakai ini seharian rata-rata cuma habisnya di malam hari tuh masih sisa 40%. Jadi udah pasti tembus satu hari dengan catatan pemakaian normal ya. Dan kalau emang pemakaian kalian nggak normal, udah cepet habis, kalian bisa ngecasnya ini sekarang udah ngedukung up to 25 watt. Kenapa gue bilang up to? Karena charger bawaan yang dikasih dari Samsungnya itu cuma 15 watt aja. Jadi kalian harus beli terpisah kalau mau pakai charger 25 wattnya. Tapi ya itu, karena ini handphone mid, udah pasti nggak ada wireless charging. Untuk bagian softwarenya, si Samsung A52 ini out of the box langsung udah dapet One UI 3.1 di atas Android 11. Itu artinya ada si Google Discover di home screen kalian. Ini jadi masih eksklusif ya kalau misalnya handphone kalian yang bisa di-upgrade ke One UI 3.1 masih nggak ada Google Home Discover alias kayak si S20 atau si Note 20 itu walaupun bisa di-upgrade tapi nggak ada Google Home. Jadi masih terbatas cuma si Bixby Home aja dan juga atau Samsung Free ya sekarang namanya. Itu menurut gue sih nggak ada gunanya. Tetap gue suka banget yang namanya Google Discover, ini jauh lebih berguna. Cuma yang gue sayangin di sini adalah Google Discover-nya itu sekarang mulai ada ads dikit-dikit. Jadi gimana ya, agak mulai nyebelin juga sih. Tapi kalau mau bilang user experience-nya, One UI itu udah jempolan lah. Menurut gue ini tetap yang the best ya, icon-iconnya, buat animasinya, perpindahan layar buka tutup app-nya itu semua smooth, enak banget, nggak ada kayak masalah kecil-kecil, perintilan-perintilan yang mengganggu kayak touchscreen issue atau app buka ini ke crash close sendiri, itu nggak ada sih, apalagi sampai ada iklan habis buka install aplikasi gitu-gitu, ya you know lah yang gue maksud. Di sini aman namanya gituan. Overall, gue yakin banget sih kalau si Samsung Galaxy A52 ini akan kembali menjadi handphone Android terlaris lagi di tahun ini. Karena ya itu tadi, upgrade-annya itu banyak banget hampir di segala sektor. Dan ini ngebikin handphone mid-nya Samsung makin mendekati sama si flagship-nya sekarang. Yang ngebedain itu sekarang cuma nggak ada wireless charging dan juga nggak bisa Samsung DeX. Sisanya udah ya itu doang yang eksklusif sih. Dan harganya itu sekarang udah di bawah 5 juta, ini menurut gua adalah perfect spot ya, harga yang paling ideal buat mayoritas orang. Kalau misalnya buat kaum mendang-mending yang bilang harganya kemahalan, mendingan ambil ya Xiaomi atau Poco atau misalnya si Realme, itu kalian cobain dulu deh handphone ini, karena ini handphone bener-bener ngutamainnya di user experience ya, bukan spek tinggi gitu.
Kalau misalnya kalian tertarik dengan handphone ini, kalian bisa klik, nanti akan gue taruh link pembeliannya di description video. Itu ada linknya dari blibli.com, itu sering banget ada promo, diskon kaget. Gue sempat ngecek ini, sempat dia bundling sama Galaxy Buds, itu fantastis banget sih value-nya. Dan gue dapatnya ini pun juga dulu pas promonya lumayan sih, ada potongannya gede banget, jadi makin worth it gitu. Jangan lupa klik like and subscribe ya. Gue Agus, this is Gadget Review. See you next time.